warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, kita kembali lagi pagi ini bisa hadir di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, saya yakin ibu-ibu semua seger ya, Bu? Berangkat dari rumah juga udah makan? Di sini tadi makan lagi? Udah bayar? Alhamdulillah ya, dapat makan gratis ya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu makruh. Ibu-ibu boleh bertanya nanti, tapi kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini, Ma? Alhamdulillah. Sehat ya, Ma ya? Iya. Ini ada 5 hukum dalam Islam. Wajib, haram, makruh, sunat. Wajib, sunat, jangan ngacak dong, Del. Ya, wajib. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Nah, sekarang kita akan membahas khusus tentang makruh, Ma. Ya. Silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu makruh. Makruh yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dianjurkan untuk tidak melakukannya. Tapi seandainya dia melakukan, dia tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan, dia terpuji di hadapan Allah. Jadi makruh secara istilah yaitu mengerjakan sesuatu pekerjaan tapi tidak berdosa. Tapi seandainya dia meninggalkan pekerjaan tadi, dapat pahala di sisi Allah. Itu arti makruh secara istilah. Misalnya hadis Nabi mengatakan, kalau kalian habis makan bawang, makan pete, sesuatu yang bau, kalian jangan pergi ke masjid. Maksudnya apa hadis ini? Karena kalau habis makan pete, bau. Semur jengkol, bau. Makan bawang putih, ngomongnya nggak banyak. Sebelah kita pingsan ya. Langsung. Jadi ini makruh, artinya mengganggu orang lain. Ibu jangan jauh deh. Ibu ngaji habis zohor misalnya. Kemudian tadi ibu makan siang pakai jengkol, nggak gosok gigi. Begitu ngaji rapet dia duduknya. Ya. Ibu cuman ambil napas. Sebelah ibu bisa pingsan. Memang tidak diharamkan. Jadi makruh itu larangan yang tidak tegas. Beda dengan haram. Kalau haram dikatakan oleh Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, jelas haram. Kalau makruh nggak jelas gitu. Nggak jelas antara halal dengan haramnya, nggak langsung saklek. Misalnya dilarang makan binatang buas yang bertaring, itu jelas haram. Misalnya yang makruh. Kata Nabi, dilarang kamu memakan daging kuda. Nah, itu makruh. Kalau emang doyan makan aja, tidak berdosa. Ya. Tapi kalau emang Anda tidak merasa nyaman, makanya nggak usah, nggak apa-apa, lebih baik ditinggalkan. Sesuatu yang meragukan kita, yang subhat, lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Ada ulama yang mengatakan, makruh kata ulama tadi terbagi 2. Yang pertama, makruh secara karahata tahrim. Yang kedua, makruh karahata tanzih. Yang disebut makruh karahata tahrim, suatu yang dilarang oleh agama dengan tegas. Dalilnya masih bersifat dhoni. Ini hanya sebagian ulama, makanya saya juga nggak hafal betul nih. Yang kedua, makruh karahata tanzih. Sesuatu yang dilarang oleh syara secara tidak tegas dengan dalil yang masih dhoni, masih meragukan. Jadi ini makruh terbagi 2. Tapi hanya sebagian ulama yang mengatakan makruh terbagi 2. Tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh hanya 1. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Saran saya, daripada kita mengerjakan sesuatu yang diragukan,
meninggalkan dapat pahala dari Allah. Oleh karena itu yuk hindari sesuatu yang makruh. Misalnya sekarang musim nih Del, diundang dalam pernikahan, resepsi di gedung, ada kursi nggak Del? Nggak ada. Ada dikit. Dikit dong buat keluarga. Buat keluarga. Kita makan diri. Sebetulnya kata Nabi, umat Islam makan diri, minum diri itu makruh. Ya. Kurang sopan. Ya. Harusnya duduk. Contoh, hadis Nabi mengatakan, kalau kamu lagi minum, jangan ambil napas. Kesegrek. Ya. Apa ya kalau bahasa Indonesia kesegrek itu? Keselak. Masukkan air. Keselak. Ya. Nah ini makruh. Kenapa? Mudarat daripada keselak, nyesek, sakit hidung. Lebih baik gelap sedikit. Napas dulu. Ambil lagi sedikit. Ya. Itu lebih baik. Jangan. Wah, itu yang makruh. Jadi dalam Islam yang namanya makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Hindari yang makruh kalau mungkin dan usahakan agar kita meninggalkan yang makruh selalu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang yang terpuji di hadapan Allah insyaallah. Insyaallah ya. Baik Ibu, kalau kondangan makannya sambil berdiri apa makannya sambil nambah? Ini kayaknya dari Sekarang masalahnya begini, tidak Ya. ada pilihan. Ya. Wong ada kursi. Ya kan? Nggak ada pilihan diri kita, mau nggak Iya, mau. Begitu. Kalau nggak Ibu bawa kursi aja dari rumah mau kondangan ya. Baik, kita akan berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Ada kesempatan satu penanya, silakan. Iya, silakan Bu langsung. Hati-hati Bu. Kepleset. Iya. Bajunya kelelawar jadi Iya. kepleset dia. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Saya Bunda Om. Ya, biar saya yang maju aja. Saya Iya, yang iya, nyampein. iya. Iya Kenapa kan? Ibu limbung? Tahu ya. Ya. Silakan Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nani Ya, Bu. Cenani. dari Majelis Talim At-Taqwa Kampung Bandan Ancol. Ya. Iya. Berenang Saya- dulu dia deh, Iya. pantesan limbung. Iya. Saya mau bertanya, Silakan Bu. ada saya punya saudara, Ah. dia mau berangkat haji tapi dia ngejalanin uang riba. Ah. Hukumnya apa? Ya. Haram. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Tidak tawar menawar Ya. Cenani. Haram. Ibarat nyuci pakaian dengan air kencing, bersih nggak? Enggak. Begitu anak ini. Iya. Sudah? Duduk lagi takut limbung. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu. Iya, oke. Ya baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Dia Nanti bisa kita naik kembali perahu lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, sekarang saya akan absen ibu-ibu yang hadir di sini semuanya ya. Dari Majelis Talim Khairunisa. Waalaikumsalam. Daerah mana ini Bu? Kebun Bawang. Iya, tapi bau bawang nggak? Enggak ya. Alhamdulillah warnanya hijau tapi ada yang beda-beda. Iya. Lalu yang berikutnya Majelis Alim At-Taqwa. Waalaikumsalam. Daerah mana Bu? Pasar Minggu ya. Dekat pol tangan ya Bu? Samping pol kaki. Oh iya. Alhamdulillah cantik-cantik semua Ibu, warnanya bagus-bagus. Bajunya baru ya Bu ya? Udah lama ya? Iya. Lalu Majelis Talim Al-Maghfirah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Jeruk Purut. Ya kuburan. Iya. Maka saya lihat kakinya napak apa enggak. Warna bajunya putih lagi, ngeri bener ya. Terima kasih Ibu Jeruk Purut sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit perut ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya, assalamualaikum Mas, saya Ale. Saya mau nanya, kebetulan saya kan ngerokok nih. Ada yang bilang rokok atau makan kekenyangan itu kan makruh. Dan saat ini kan rame nih ulama menyatakan bahwa rokok itu haram gitu. Sebenarnya siapa sih yang nyentuhin haram atau makruhnya rokok itu? Terus makruhnya itu bisa jadi haram nggak mah? Gitu. Makasih ya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ale, ngerokok gimana mah? Anda lihat Al-Quran berfirman, Innal mubazirina kanu ikhwanus sayatin. Mubazir itu temannya setan. Kenapa saya ambil ayat ini? Ngerokok dibeli pakai duit nggak Del? Beli pakai duit. Poh, Kenyang nggak? enggak.
Coba, kalau orang ini satu hari sebungkus rokok, berapa harganya Del? 12.000. 12.000, sebulan 12.000 kali 30, berapa? 360. 360.000. Iya. Coba Anda tabungkan, berikan ke fakir miskin, berikan ke anak yatim, lebih berguna minimal buat bayaran mereka sekolah. Apalagi orang yang sehari ngerokok 3 bungkus, tinggal kalikan 3. Ini mubazir, sesuatu yang dibuang-buang. Jadi tidak hemat, dibakarin aja. Coba kasih anaknya, kasih bininya. Sebulan 360.000 itu bisa beli kangkung. Berapa ikat, Del? Segerobak itu mah kalau kangkung ya. Jadi maksud saya manfaatkan dengan lebih yang berguna daripada sesuatu yang mubazir. Makanya ada ulama yang mengatakan makruh. Karena memang tidak berdosa dia ngerokok wong duit dia. Ya. Tapi ada yang salah. Doyan rokok nggak pernah beli. Tumpang tiap ada temennya. Bagi Iya, Del. iya. Ngurangin tuh mana namanya? Bagi Eng. Ngurangin rokok. Bagi Lam. Iya. Bagi semua minta bagi mulu sama orang. Iya. Nah, itu bukan ngurangin rokok, medit itu Iya, mah koret. ngurangin pengen rokok ngerokok. orang, Ya, iya. ngurangin rokok orang. Iya. Jadi ada ulama yang mengatakan haram. Kenapa mereka mengatakan haram? Alasan kata mereka karena merusak diri sendiri. Kan lihat di iklan rokok Del. Ya. Merokok mengakibatkan darah tinggi, impotensi, tidak punya anak, ngerusak janin, jantung. Tuh, maukah Anda impoten? Tidak. Makanya jangan ngerokok, ngadep sono langsung. Langsung mau meriksa, iya. Begitu. Takut, iya, iya. Tapi Ale bertanya juga, sebenarnya siapa yang menentukan ini makruh atau bukan, Ma? Yang menentukan halal haram sesuatu hanya Allah. Tapi kita lihat, ngerokok itu kan mubazir. Ya. Maka kita sebagai manusia berpikir, Ya. mubazir itu kenapa? Kata Allah, innal mubazirina ihwanus sayatin. Mubazir temannya setan. Setan itu kenapa? Musuh yang sangat nyata, ngapain diikut-ikutin. Ya, gitu. Begitu, Kita Ale. bisa lihat ke situ. Iya. Baik, sekarang giliran ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya, boleh diangkat tangannya siapa yang mau tanya, Bu? Ya, silakan Ibu. Silakan berdiri. Moncong ijo, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau bertanya, Ma. Namanya siapa, Bu? Ya, Namanya? nama saya Ibu Sopuro Ya. dari Majelis Taklim Hore Indonesia, Ya. Jakarta Utara. Iya. Saya mau nanya, Mas, sekarang ini kan banyak pasangan yang pernikahannya baru 5 bulan udah punya anak. Oh. Terus nanti kalau semuanya dia dewasa, yang walinya itu hakim atau Hakim bapaknya walinya. itu? Karena dalam hukum Islam dia bukan ayahnya. Karena nikah waktu itu sudah hamil. Jadi dia iya, iya. bukan ayah, Anak ayah. anak ayah. Iya. Tapi bin ibunya. Oh, tapi dia tetap anak itu enggak, Mah? Tetap anaknya wajib Iya. membiayai. Tapi Oh, tidak punya dua, warisan Iya. dan perwalian. Oh iya, terima kasih, Mas. Mangga, Assalamualaikum Astagfirullah. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, yang berikutnya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Ini boleh? Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Soparia dari Ya. Majelis Taklim Al Hidayah Kampung Bandan Ancol. Ya, Saya mau silakan. tanya, Mah, Sok. apabila ada orang sakit sedang sakaratul maut, ada orang mengatakan katanya itu tidak boleh diajiin Yasin. Ah. Katanya kasihan. Sama aja kita mendoakan katanya supaya cepat-cepat meninggal. Oh, iya. Ya. Benarkah itu, Mah? Ya. Tidak. Al-Quran dibaca kapanpun, orang sehat, orang sakit, orang sakarat, orang meninggal. Likulli sain qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu punya hati, hatinya Al-Quran surat Yasin. Dibaca dalam situasi, kondisi bagaimanapun, pantas. Begitu. Ya, Begitu, terima Bu. kasih ya, Mah. Kembali kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu memang pernah diyasinin? Enggak ya. Silakan, pol tangan ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suparti dari Ya. Majelis Taklim At-Taqwa Pasar Minggu, Ya. Batangan. Iya. Ini di luar tema boleh? Iya. Nggak? Boleh, Bu, di luar tema Iya, juga Jawa. boleh. Ini ya. mengenai utang piutang, Sok. Mas. Nah, Seandainya kita punya utang, sudah lama kita nggak bisa membayar.
bisanya baru ini sekarang gitu. Sedangkan yang Ya. kita utangin itu sudah tidak ada dan tidak tahu Di mana? keluarganya gitu. Ya. Terus bolehkah dilimpahkan ke misalnya ke Bayarkan kepada ahli warisnya dengan harga saat ini. Kalau saya berhutang pada tahun 70 seharga uang dengan emas 5 gram, artinya saat ini saya bayar seharga emas 3 gram. kalau pada keluarganya tahun ini. tahu mah Nggak Kenapa? tahu. nggak tahu Keluarganya. Keluarganya tidak tahu, Allah tahu saya ngutang. Nanti di akhirat saya ditagih. Maksudnya dia nggak tahu keberadaan si keluarganya itu di mana? Cari pasti ada. Kalau tidak ada sedekah ke masjid sesuai harga emas saat ini dengan Oh, harga gitu. yang sekarang, niatkan buat orang yang berhutang kepada saya. Ya. Iya. Terima kasih, Mama. Ya. Mangga. Karena Assalamualaikum kalau Ya. tidak warahmatullahi dibayar, wabarakatuh. mudah dabun baina samai wal ar. Ruh kita nggak akan sampai kepada Allah, tergantung langit dan bumi. Rugi. Yang Ya. begini, untung orangnya hilang karena Ya. saya nggak bayar. Iya. Wah, rugi itu. Iya. Ya, makasih Mama. Kembali Dede. kasih. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ngutang kita cari kemana aja sama itu orang ya Maya. Waktu Iya. bayar juga harus dicari Lah kemana aja. iyalah, kita Oh, mah kalau giliran ngutang, melas, ngasianin. Giliran bayar galakan dia. Iya, tarsok aja ya. Baik, kita akan break sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada majelis taklim yang belum di absen. Iya, ini majelis taklim Al-Hidayah. Waalaikumsalam. Di daerah Ancol tadi Bu ya? Iya, sebelah mananya pertunjukan lumba-lumba Bu? Oh enggak ya. Lalu yang berikutnya majelis taklim Nurul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daerah mana Bu? Tangerang ya? Iya. Tangsel. Ibu Airin ya? Oh, iya. Salam ya Bu. Saya kenal sama dia tapi dia nggak kenal sama saya. Ya. Oke baik, kita masih Kalau salam dari Mama dia kenal. Iya, Salam buat Bu Airin dari Iya. Mama Dede. Iya. Kenal dia. Salam juga buat Bu Airin dari Mama Dede ya. Kita masih membahas tentang makruh. Ma, ini di Indonesia Ma yang setahu saya, dulu rokok tuh makruh semua bilang. Iya. Tapi beberapa tahun terakhir ada ulama yang bilang haram. Nah, itu kok bisa bergeser Ma? Kenapa Ma? Karena ulama tadi mungkin melihat dibilang makruh nih kurang jerak. Ada yang sehari 3 bungkus. Ya. Coba 36.000 sehari. Anaknya nangis nggak sekolah. Maaf. Ya. Saya tidak bercanda. Ada orang datang ke rumah saya. Bawa HP 2 biji. Ngerokok. Make motor. Minta bayaran buat anaknya. Ininya nggak dipakai. Saya bilang Anda ngerokok sehari berapa bungkus? Dia bilang 3 bungkus. Coba bayaran minta sama mama. Nggak tahu malu. Coba berhenti dia ngerokok sehari 36.000. Ya. Sebulan sudah berapa? Bayarin dong anaknya. Ngapain nyusahin kita? Lu yang punya anak Iya. kenapa nyusahin Kita yang suruh orang? bayarin ya. Emang begitu Bu. Iya. Jadi ulama ini udah sebel barangkali bilang maroko ajar-ajar haram. Akhirnya mereka bilang begitu. Iya, begitu ya. Nah, Ma, kalau itu sebenarnya yang menentukan ada hal-hal baru misalnya Ma gitu. Ma. Itu siapa yang berhak menentukan ini haram, ini Nih Del, Ah. yang namanya hukum taklifi kan wajib, sunat, mubah, Mubah. makruh, Ya. kemudian haram. Dari mana acuannya? Ada 5 acuan kita. Ya. Al-Quran. Dilihat di Quran ada enggak? Nggak Ya, ada kan? ya. Hadis. Di hadis ada enggak? Kemudian ijma para ulama. Kemudian kias dibandingkan. Merokok di zaman dulu namanya apa? Misalnya nyandu dan sebagainya Ya. kan? Kemudian ijtihad para ulama. Ulama yang mumpuni, yang benar-benar juhud kepada Allah. Mereka sepakat berpikir tentang suatu masalah. Itu yang disebut dengan ijtihad. Kesepakatan mereka itu yang dipakai hukum. Dasar hukum mereka menentukan para ulama yang benar-benar mumpuni. Itulah yang diterima oleh kita. Iya. Nggak sembarang orang. Si Anu ngomong, ustadz, ustazah yang mana dulu kualitasnya kayak apa gitu Iya, kan. oke. Jadi ada yang disebut dengan ijtihad para ulama yang benar-benar mengerti tentang Al-Quran. Iya, oke. Baik, sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya silakan dari sebelah sana, boleh? Iya. Silakan Bu. Sabar ya, Ibu Airin. Ya. Mangga Ibu, mereh. Mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Bonis, Mangga Iya. Sri. Orang Jawa dia. Iya. Majelis Taklim Al-Bang Firoh, Cilandak Timur. Iya. Mangga. Saya mau tanya mah, So, Iya.
Gini mah, ini ada hubungannya dengan riba. Ya, Jadi sekarang ini istilahnya kan banyak ya mah. Apa? misalnya. Misalnya pertama bank konvensional. Ya, Kedua itu ada bank syariah. ya. Ketiga ada Bank keliling. Iya. bank Bang apa? bank keliling. Ya. Kemudian juga ada koperasi simpan pinjam. Ya. Ada koperasi juga berupa barang-barang. Ya. Nah di sini semuanya ini kan ada istilahnya ada kelebihannya gitu mah. Ya. Nah, jadi istilahnya kan bagus kalau misalnya riba itu kan orang misalnya Minjemin duit, minjem dibungain. 100.000 bayarnya 130. Iya. Berarti kan 30%. Pertanyaan Anda. Iya. Ya. Kemudian dalam hal ini kalau misalnya koperasi itu udah ketentuan dari anggota semuanya. Iya. Kesepakatan itu berapa persen gitu Iya. ya. Terus kemudian bank juga ada ketentuannya, bank Iya. syariah Iya. juga ada Pertanyaan ketentuannya. Anda. Kemudian ada satu lagi Mas. Pertanyaannya belum. Bu. Pertanyaannya Iya. apa semuanya ini saya mohon dijelaskan termasuk riba atau enggak. Ya, oke. oke. Dan satu lagi Mas. Satu Jangan, lagi, Bu. satu aja cukup udah Itu aja kepanjangan. udah panjang, Oh, iya. iya. Kita- Maaf, iya. durasi kita masalahnya Iya. Bu. Terima kasih ya, Bu, silakan ya. Sekian Bu. Mas. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu aja kita udah ngap Bu dengarnya ya. Yang makruh belum nih. Iya. Jadi MUI sudah Iya. sepakat. Yang namanya bank konvensional itu bunganya adalah riba. Wa halallahul bay'a wa harrama riba. Tapi bank syariat itu sesuai dengan syariat akidah agama kita. Yang namanya koperasi, Ya. simpan pinjam, atau koperasi pengadaan bahan-bahan kebutuhan kita. Itu boleh. Kenapa? Kesepakatan anggota, keuntungannya buat kebutuhan semua anggota. Itu yang saya tahu. Makanya koperasi diperbolehkan. Oke? Oke, ya. Terima kasih ya. Oh, ada yang mau nanya lagi? Besok ya. Oke, ini saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Angela Agustin nih, Mah. Dia bertanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saya kan mu'alaf. Kalau orang non-muslim mengucapkan salam, kita yang muslim apabila menjawabnya itu makruh bukan? Dan bagaimana semestinya kita menjawab? Kalau ada orang muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masing-masing palanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi masing-masing 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masing-masing pahalanya 30. Kalau non muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum, ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan boleh jawab dengan Waalaikumsalam, tidak boleh pakai warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kedua mengatakan Waalaikumsalam, keselamatan untuk kami semua, bukan hanya untuk kamu. Ya, begitu. Ya, terjawab pertanyaannya Angela Agustin. Baik, sekarang Ibu Airin yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, airnya gede bener. Iya. Kalau Airin yang berenang, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Titin dari Ya. Majelis Ta'lim Nurul Huda, Tangerang. Mangga Titin. Saya ingin bertanya, Ma. Ya. Ingin dijelaskan dari Mama. Kita kan sebagai ibu-ibu yang sering duduk di Majelis Ta'lim. Ya. Kebanyakan di situ sebagian guru ada yang bicara kalau masuk musola itu apabila head itu kan yang dibolehkan, ada juga yang tidak. Oke. Ya di situ kan dalam fikih dijelaskan katanya orang yang sedang head haram untuk tawaf Ya. baca Oke. Quran dan Orang yang sedang menstruasi Titin haram sholat wajib sholat Ya. sunat, tawaf wajib tawaf sunat, puasa wajib puasa sunat, memegang Al-Quran murni yang semuanya tulisan Arab. Kalau yang terjemahnya bukan Al-Quran, apalagi Yasin campur bukan Al-Quran, salawatan bukan Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, sengaja baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Muluk, itu tidak boleh. Tapi kalau baca surat-surat pendek yang dianggap doa, itu diperbolehkan. Tidak boleh duduk di masjid kalau takut mengotori masjid. Haram dicerai, haram campur suami istri. Begitu Titin. Kalau Ya. kita yakin nggak nembus, silahkan duduk. Kalau Anda ragu, duduknya di emperan musola, jangan di dalamnya. Begitu, jelas? Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih seger ya, Bu?
Ketawanya juga tambah lebar ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita masih membahas tema tentang makruh dan sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui email dari Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, apakah tayangan sinetron di televisi itu makruh, haram, atau boleh ditonton? Kembali bagaimana sinetronnya. Kalau sinetron misalnya menampakkan aurat-aurat pemainnya yang pating pecotot, yaitu haram lah dilihat. Ya. Jangan girang nonton aja. Nah itu. Cuman kadang-kadang maaf, produser juga seneng lihat itu. Kenapa? Laku katanya. Ya. Gosip mah kalau kita nonton? Lah itu juga haram. Anda lihat surat Fatir ayat 8. Apaman zuyyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang mengatakan perbuatan dosa dan maksiat dengan sesuatu yang baik? Udah jelas haram ngomongin orang, dosa ngomongin orang. Kenapa dikerjain? Pantas nggak kata Allah? Dia kemasukan setan dari arah sebelah kiri. Nauzubillah min dzalik. Iya, begitu. Nih Oke. pada demen nonton gosip. Iya. Dosa semua. Ibu Anda senang ketawa nonton? boleh tapi mikir. Iya. Saya mah nggak bercanda, ayatnya jelas. Iya, begitu Samsul Arifin. Baik, sekarang kita kembali ke ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan dari pol tangan. Ya, iya langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Deketin, kasihan dia jauh banget. Ya, Mau tanya mah, So, ya namanya siapa Bu? nama saya Ibu Iwi dari Majelis Taklim At-Taqwa. Iwi. Iya, Majelis Taklim At-Taqwa Pasar Minggu. Ya. Yang saya mau tanya gini, pada saat kita berpuasa, pagi harinya kita akan melakukan aktivitas. Ya. Kemudian kita mandi dan kita menggosok gigi mah. Nah, apakah itu disebut makruh atau tidak? Ya. Kalau Terima Anda kasih. gosok gigi pakai odol apalagi habis zohor, ulama sepakat mengatakan makruh karena dengan odol tadi badan kita menjadi segar. Termasuk kalau kita habis zohor, mandi keramas itu pun makruh karena dalam puasa jadi segar badan kita. Kalau Anda mau gosok gigi sebelum zohor, mau keramas sebelum zohor. Begitu Ibu Vivi. Iya, begitu Terima Ibu. kasih, Mama. Wiwi. Ya, kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, masih ada waktu Bu yang ingin bertanya. Silakan. Silakan ini. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Nurul Huda, Tangerang Selatan. Ya. Mas, saya mau tanya, Sok. kalau berangkat haji uangnya dapat ngutang gimana hajinya, Mas? Ya. Kalau kita punya harta kekayaan melebihi hutang kita, misalnya talangannya 30 juta, punya rumah harga 150 juta, boleh. Kalau saya Ya. mati, dijual rumah masih terbayar. Tapi kalau saya tidak punya kekayaan buat bayar, tidak boleh. Iya. Boleh. Iya. kasih. Asal punya benda yang buat bayar. Iya, terima Begitu, kasih, Wati. Mas. Assalamualaikum Kembali kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma ini kembali ke tema mengenai makruh, Ma. Hah. Kalau kita nggak tahu bahwa ini adalah hal yang makruh dan selama itu kita kerjakan. Misalnya ngerokok nih. Karena kan ngerokok itu ada yang bisa, kan yang bilang Muhammadiyah mengharapkan, NU memakruhkan. Makanya kalau ada lagi ngerokok, Del, Muhammadiyah NU dia bilang. Iya. Tapi kalau sholat subuh kagak kunut Muhammadiyah Nah, gitu. itu, Nah berarti itu letak gimana, melenong. Mah? Saya harus ngikutin yang mana, Mah? Misalnya. Karena- Mana yang paling serak di hati Anda? Ya. Manusia itu oleh Allah diciptakan akal di sini. Mana yang paling masuk akal Anda, itu yang Anda lakukan. Silahkan, masing-masing punya dalil dan alasan. Iya, begitu ya. Jadi keyakinan kita ya, Ya. Ma ya. Iya. Baik, sekarang waktunya Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya makruh sesuatu yang tidak dianjurkan. Sesuatu yang larangannya tidak jelas. Kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala, kalau diterjakan dia tidak berdosa. Misalnya makan sambil berdiri, Nabi menganjurkan sambil duduk. Misalnya Anda minum sambil bernapas, kata Nabi kalau minum jangan sambil bernapas karena bahaya, kesegrek. Apa namanya tadi? Keselak. Keselak, lupa mulu keselak. Iya. Keselak pemirsa. Iya. Kemudian juga kalau misalnya Anda makan yang bau, makan pete, makan jengkol, makan kucai, makan bawang, kata Nabi jangan bertemu orang lain sebelum kalian menggosok gigi kalian. Karena orang lain akan terganggu dengan bau mulut kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu itu makruh, lebih baik kita tinggalkan daripada kita mengerjakannya walaupun makruh. Kalau kita kerjakan tidak berdosa,
Tapi kalau kita meninggalkannya, kita dapat pujian dari Allah. Dan orang yang terpuji juga dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang makruh lebih aman kita tinggalkan. Masih ada sesuatu yang lain yang diperintahkan oleh Allah dan mendapatkan pahala daripada Allah. Insya Allah kita kalau menghindari yang makruh, apalagi yang haram, yang subhat, pasti kita pun akan menghindarinya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini semua, dari Polotangan, dari Ancol, dari Ibu Airin, dari banyak deh semuanya ya. Terima kasih. Yang hijau dari mana, kakak tahu kan? Yang hijau dari mana tadi, Bu? Dari Priuk ya, Bu. Iya, jadi emang agak bau-bau garam tadi, Bu ya. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan ya, Bu ya. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.